Kritik diri berlebih tidak akan buat kamu jadi lebih baik. Kemungkinan besar kamu bisa saja semakin buruk. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas bagaimana cara kita bisa lebih baik kepada diri sendiri. Hidup kadang bisa sangat menantang dan muncul sesuatu yang berada di luar kendali. Ketika situasinya sedang baik, mudah untuk bersikap positif pada diri sendiri. Tapi ketika situasinya sulit, kadang kita kesulitan mengontrol perasaan. Mungkin kita tergoda untuk menyalahkan diri atas keputusan buruk yang kita ambil di masa lalu. Tapi sebenarnya ada pendekatan yang lebih baik. Bagaimana bila kita mulai memperlakukan diri kita selayaknya seorang sahabat? Mungkin saja ketika kita mengambil keputusan yang buruk karena sebenarnya kita butuh pelukan hangat, bukan cacian dan makian dari diri sendiri. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Sejak kecil, kemungkinan besar kita belajar untuk memperlakukan orang lain dengan baik. Tapi sayangnya, ketika kita menghadapi diri sendiri, kita justru kesulitan dalam menjalankannya. Kita tidak memperlakukan diri kita sebagai seorang teman baik atau orang yang kita cintai. Kadang kita justru terlalu keras dan terus-menerus menyalahkan diri atas kesalahan masa lalu. Kamu selalu saja gagal. Orang lain hidupnya sukses, tapi kamu masih gini-gini aja. Kamu belum berusaha cukup keras. Suara kritik diri ini saking kerasnya bisa membuat kita terjebak dalam pikiran negatif. Nah, coba bayangkan skenario ini. Teman baik kamu melakukan kesalahan dan dia menyesal. Lalu cerita ke kamu, apa responnya? Kemungkinan besar kamu akan mencoba menghibur dan mengatakan, ya udah nggak apa-apa, lain kali kamu bisa lebih baik kok. Kenapa kita tidak melakukan hal yang sama pada diri sendiri? Kenapa kita tidak bisa mengasihi diri sendiri seperti kita mengasihi orang lain? Ini merupakan latihan yang harus kita lakukan untuk menciptakan hubungan yang lebih baik dengan diri kita sendiri. Pada akhirnya, hubungan ini justru bisa mengarahkan hidup kita ke arah yang lebih positif. Ketika bicara perubahan, kita seringkali beranggapan kalau kita harus keras kepada diri kita sendiri. Jika kita tidak disiplin dan keras, maka kita akan sulit berubah. Apakah ini pendekatan yang tepat? Misalnya, kamu mengalami hari yang panjang dan melelahkan. Lalu kamu memilih makanan yang tidak sehat. Mungkin setelah makan atau keesokan harinya, kamu menyesal karena sebenarnya kamu sedang dalam program diet. Tapi apakah ini sebenarnya tanda kalau kamu butuh pelukan? Ini adalah perspektif lain dalam menghadapi situasi yang tidak ideal dengan cara mengasihi diri. Mungkin saja ketika kita sudah lebih mengasihi diri sendiri, kita justru memberikan respon yang lebih baik ketika berada dalam situasi atau kondisi negatif. Karena di momen itu, kau bisa mundur satu langkah dan bilang, kalau kamu sadar, ini adalah situasi yang sulit dan merangkul dirimu sendiri. Kamu tidak menghakimi dirimu sendiri atas pilihan yang kamu ambil, dan kamu juga tidak perlu mengingkari apa yang sudah terjadi. Bagian dari mengasihi diri adalah menyadari kalau diri kita punya berbagai bagian diri yang lain. Dalam psikologi, hal ini dikenal sebagai personality modes. Jadi mungkin saja kamu punya mode marah. Kamu punya mode ibu yang penyayang. Kamu punya mode teman kantor yang serius. Kamu punya mode atasan yang pengertian. Kamu punya mode bawahan yang penurut. Kamu punya mode mahasiswa yang rajin. Setiap situasi butuh mode yang berbeda. Mode ini beradaptasi dengan lingkungan di mana kita berada. Jadi tentu saja kamu tidak bisa membawa mode dirimu yang serius di tempat kerja, lalu kamu membawanya ke rumah. Di rumah, kamu butuh mode sebagai pasangan yang pengertian, orang tua yang penyayang, dan sebagainya. Jadi ketika kamu mengalami hari yang buruk, bagian dirimu yang satu bisa mengasihi bagian dirimu yang lain. Nah, bagaimana caranya untuk latihan mengasihi diri dengan lebih baik? Pertama, ingatkan dirimu kalau membuat kesalahan itu manusiawi. Tentu saja, mengakui dan menyesali sebuah kesalahan bisa menjadi kunci untuk perubahan. Tapi overthinking soal kegagalan masa lampau justru membuat kamu jadi terjebak. Realitanya, setiap manusia tidak ada yang luput dari kesalahan. Itulah kenapa kamu perlu belajar untuk mengakuinya dan
move on. Mungkin tipsnya adalah dengan memisahkan antara kesalahan dengan nilai diri. Misalnya, ketika kencan pertamamu gagal, bukan artinya kamu tidak layak untuk dicintai, atau tidak ada yang mau dengan kamu. Bukan itu. Kesalahan bukanlah sesuatu yang membuat kita jadi tidak berharga. Ingat, kritik diri yang berlebihan justru tidak membantu, malah bisa menghancurkan kepercayaan diri. Kedua, mengasihi diri itu bukan tindakan egois. Bagi sebagian orang, mereka merasa kalau merawat diri dan mengasihi diri itu membuat mereka jadi orang yang lebih egois. Padahal, bagaimana kamu bisa merawat dan memperlakukan orang lain dengan baik apabila kamu sendiri justru tidak bisa melakukannya dulu kepada kamu? Jadi, sebelum kamu memberikan rasa kasih sayang kepada orang lain, latihlah dengan dirimu sendiri dulu. Kamu adalah teman terbaik bagi dirimu sendiri. Dan jika bukan kamu, ya siapa lagi? Ketiga, pastikan kamu juga fokus pada hal yang positif. Otak manusia secara alamiah terlalu fokus pada hal yang buruk. Misalnya, saat kamu dimarahi oleh orang tua ketika karyamu dianggap gagal, ketika idemu dicap hanya sebuah mimpi, dan sebagainya. Jadi, dalam kondisi tersebut, bagaimana bila kita belajar untuk fokus ke hal yang positif? Misalnya, kamu bisa menuliskan 3 hal yang membuatmu bersyukur pada hidup yang kamu miliki sekarang. Ternyata ada banyak manfaat loh dari mengasihi diri sendiri. Banyak riset seringkali menghubungkan mengasihi diri sendiri dengan kebahagiaan dan kesejahteraan. Menariknya, orang yang bisa mengasihi diri sendiri cenderung lebih sehat secara fisik dan juga mental. Kenapa? Karena kamu mengalami tingkat stres yang lebih rendah ketika kamu tidak memperlakukan dirimu sendiri. Kamu tidak memberikan penghakiman kalau kamu adalah pribadi yang buruk dan sebagainya. Nah, jika sudah, jangan lupa untuk merawat diri. Ini adalah cara kamu memperlakukan diri sendiri dengan penuh kasih sayang. Kamu perlu tahu kapan kamu butuh untuk istirahat sejenak sebelum mulai beraktivitas lagi. Hal paling sederhana, jika kamu bekerja kantoran, jangan lupa ambil cuti. Ada beberapa orang yang cutinya sampai angus karena dia tidak sempat ambil cuti. Pekerjaan memang tidak ada habisnya. Jika kamu tidak meluangkan waktu untuk istirahat, maka waktu itu tidak akan pernah ada. Tapi waktu istirahat tidak perlu harus liburan panjang kok. Kadang bisa sesederhana 30 menit olahraga, membaca buku, jalan santai, dan sebagainya. Atau sesederhana meluangkan waktu 5 menit untuk duduk santai sambil menikmati segelas kopi. Ada sudut pandang yang menarik. Ketika kamu sedang butuh break dari hari yang panjang, lalu kamu makan mie instan di rumah. Tapi kamu bisa dong tidak makan semuanya. Misalnya kamu hanya makan setengah. Dengan begitu, kamu jadi tidak merasa menyesal setelahnya atau malah menyalahkan diri. Kamu memberikan dirimu kesempatan untuk menikmati apa yang kamu sukai dan tidak terjebak dalam pikiran negatif. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.